Sejarah terbentuknya Landep Agung ini memang diawali pada saat kami memulai mencoba menentukan artefak-artefak meteorit pada bulan Agustus tahun 2012. Namun istilah Landep Agung itu sendiri muncul di tahun 2013 saat kami mencoba mencari sebuah nama yang tepat yang dapat menggambarkan secara keseluruhan dari keberadaan artefak-artefak meteorit tersebut. Makna mandep itu adalah tajam. Namun sejatinya bukan tajam dalam artian harfiah seperti yang kita kenal selama ini. Contoh sebuah pedang yang sangat tajam. Di sini juga dimaknai sebuah yang memang memiliki ketajaman. Tidak secara fisik saja, makanya kita kenal istilah mandep pikirane. Artinya tajam pikirannya. Sementara agung itu adalah sebuah atau sesuatu yang terkait dengan kebesaran atau keagungan. Jadi menggambarkan suatu ketajaman pikiran dari para leluhur Nusantara dalam menggunakan batu-batu meteorit yang kemudian diolah sedemikian rupa pada akhirnya menjadi sebuah artefak yang mampu bertahan sampai dengan bukan saja ratusan tahun, menurut prediksi kami akan sampai beribu-ribu tahun. Mengingat memang solidnya dari keberadaan artefak itu sendiri sehingga karat akan sangat sulit untuk dapat menghancurkannya artefak-artefak tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 2013, kami mendirikan komunitas di media sosial Facebook yang bernama Landep Agung Community. Komunitas ini dimaksudkan untuk sarana dalam hal berbagi wawasan terkait dengan keberadaan artefak-artefak meteorit. Khususnya artefak-artefak lainnya pada umumnya dalam perjalanannya memang tidak sedikit yang menyaksikan keberadaan dari artefak-artefak meteorit ini. Namun demikian tidak menyurutkan langkah kami untuk secara konsisten terus berjuang dan berusaha untuk bisa dilakukan penelitian-penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan upaya-upaya ini sudah kami lakukan dengan mencoba mendatangi beberapa ahli pembuat pusaka di desa Aeng Tong Tong Sumeneb untuk memastikan apakah memang benar seperti dugaan umumnya bahwa artefak ataupun pusaka-pusaka tersebut merupakan buatan pada masa-masa sekarang. Namun demikian, bukti-bukti yang kami bawa saat itu, sesepuh di sana juga sudah memberikan testimoni bahwasanya keberadaan artefak atau pusaka meteorit tersebut memang asli dan bahkan untuk mereplikanya tidak mungkin dilakukan pada masa atau saat ini. Kenapa? Karena korosi-korosi yang terjadi memang benar-benar alami. Dalam perjalanannya juga pada akhirnya kami berdiskusi panjang dengan pihak manajemen GFC, pekan kepengurusan baru pada bulan Agustus tahun 2020. Pada akhirnya kami memutuskan bahwa GFC karena juga terkait dengan budaya dan beberapa kali juga melakukan event yang terkait dengan artefak meteorit, maka kami membentuk komunitas yang disebut World Council of Art, Science and Culture atau yang disingkat dengan WCASC. Nah, keberadaan Landep Agung ini sejak saat itu melebur di dalamnya sehingga secara bernama sejatinya sudah ada di bagian dari WCASC GFC. Sudah 3 kali pameran artefak meteorit diadakan di kota Jember pada event International Exhibition GFC. Yang pertama pada bulan Agustus tahun 2015, yang kedua pada bulan Agustus tahun 2018, dan yang ketiga pada bulan Agustus tahun 2021. Bahkan ada hal yang menarik karena dalam situasi kondisi pandemi
di tahun 2020 JFC tidak bisa diselenggarakan di bulan Agustus dan baru bisa dilaksanakan di bulan November berupa Virtual World Kids Carnival, dan juga di tahun 2021 karena kondisi pandemi juga belum berakhir, JFC bisa dilaksanakan secara indoor pada bulan November tahun 2021. Tentunya 3 event ini secara nyata dan pasti akan turun 3 tahunan, menunjukkan bahwa JFC memiliki peran yang sangat kuat untuk ikut mengembalikan keagungan peradaban Nusantara. Salah satu tema besar JFC di tahun 2018 mengangkat terkait dengan Kujang, sebuah pusaka yang dikenal luas, dimiliki atau berasal dari Jawa Barat. Untuk itu tentunya sang maestro almarhum Dinan Paris memerlukan pusaka Kujang meteorit asli untuk bisa digenggam dan diarak sepanjang podium utama di alun-alun kota Jember. Filosofinya tentunya ini mengembalikan semangat kepada kita semua bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, khususnya generasi muda, untuk benar-benar mencintai warisan leluhur Nusantara, dan kita semua akan merasakan bangga, sehingga tidak saja meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang bermartabat, yang dikagumi dunia, namun sekaligus untuk memperkuat rasa nasionalisme dan juga mempersatukan Nusantara sebagai termaktub dalam kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah tekad yang besar untuk menunjukkan secara langsung kepada masyarakat kota Jember yang sangat antusias menunjukkan kehadiran pawai besar tahunan JFC. Maka kami memutuskan untuk membawa dan mengarak beberapa artefak meteorit sepanjang kurang lebih 3,6 km. Mungkin banyak yang tidak terlihat dalam video ini bahwasanya saking beratnya artefak yang kami bawa. Kereta yang kami gunakan nyaris tidak sampai finish karena ada beberapa bagian yang mengalami patah. Karena saking beratnya, masyarakat kami coba jelaskan dengan menggunakan pengeras suara apa yang sedang kami bawa. Dan di titik tertentu, kami berhenti untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengangkat secara langsung artefak-artefak tersebut. Reaksi mereka pada umumnya, pada awalnya, semuanya menganggap remeh, karena mereka pikir itu adalah kayu. Namun, pada saat mereka mencoba benar-benar mengangkatnya, baru mereka terkaget-kaget karena beratnya yang luar biasa. Konon, dulu para leluhur kita memang memiliki tenaga yang jauh lebih besar dibanding dengan era-era pada masa sekarang. Namun demikian, ini tentunya perlu kajian yang lebih lanjut untuk menentukan keberadaan mitos tersebut, yang pasti dengan membawa sekarang secara langsung keberadaan artefak-artefak ini menunjukkan memang sebuah fakta betapa banyak bangsa kita sendiri yang belum mengetahui keberadaan artefak atau pusaka-pusaka ini. Kita bayangkan bagaimana dengan orang luar negeri, tentunya semakin tidak mengetahui karena tidak kita temukan juga di museum-museum besar di luar negeri maupun di museum-museum besar Nusantara. Sebuah PR besar untuk kita tentunya dengan hadirnya channel Big Bang Nusantara ini, kami harapkan bisa menjadi media sosial yang efektif untuk bisa lebih menyebarluaskan keberadaan artefak meteorit ini baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada prinsipnya, kami sudah mempresentasikan keberadaan artefak ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan kami mendapatkan arahan-arahan dan khususnya memang untuk bisa diakui oleh dunia. Tentunya harus dilakukan uji-uji yang cukup panjang
untuk mengetahui usia artefak yang terbuat dari unsur logam. Di negara kita saat ini, teknologinya memang sangat terbatas. Jadi kendala terbesar dari JFC dalam memperjuangkan keberadaan artefak-artefak ini adalah bagaimana bisa menemukan mitra dari luar negeri, khususnya untuk bisa melakukan riset tersebut secara bersama-sama. Nantinya dengan para peneliti di Indonesia dan juga tentunya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk riset ini mampu diupayakan secara tersendiri. Semoga kedepannya, harapannya, niat ini menemukan jalan keluar yang terbaik. Untuk saat ini, seperti yang disampaikan dalam beberapa video sebelumnya, JFC sedang mencoba bekerja sama dengan Osaka University karena dalam pandangan kami, Jepang termasuk memiliki universitas bidang matulargi yang cukup mumpuni. Setidaknya jika memang mereka belum dapat menentukan penelitian yang lebih baik, mereka juga memiliki link-link penelitian ke seluruh dunia. Semoga perjuangan ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, khususnya bangsa Indonesia yang diharapkan akan menjadi bangsa yang besar pada saat 100 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 2045 nanti Indonesia tidak saja menjadi kekuatan 5 ekonomi besar dunia, namun memiliki peradaban-peradaban yang luar biasa di masa lalu yang bisa kita banggakan bersama-sama.